kebaikan Tuhan. Karena itu yang saudara adalkan bukan untuk memenangkan hati manusia, tetapi untuk apa? Untuk berkenan di hadapan Tuhan. Karena saudara berkenan di hadapan Tuhan, siapapun saudara bisa lawan dengan kebaikan Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, yang kedua, kebaikan Tuhan apalagi yang Yusuf alami? Ketika dituduh memperkosa dan dibuang penjara. Justru ketika dia di penjaralah dia mempunyai koneksi sampai dia bisa mengartikan mimpi penjuru roti. Juru minum Firaun. Sampai akhirnya dia berjumpa dengan Firaun. Sampai akhirnya Kejadian 41 ayat 39 dan 40. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Hanya karena dia mengartikan mimpi Firaun, dia dijadiin orang nomor 2 di negara itu. Saya mau tanya sama saudara, ketika dia ada di sumur, kecewa nggak dia? Kecewa nggak? Kecewa? Ketika ada di penjara, kecewa nggak? Kira-kira ketika dia ada di penjara, dia ninggalin Tuhan nggak? Kalau kira-kira kita, Tuhan, mana Tuhan bela saya? Saya dituduh orang yang aneh-aneh, saya difitnah orang yang aneh-aneh. Mana pembelaan Tuhan buat saya? Sampai akhirnya saya di penjara. Mana? Begitu kan sering kita ya. Tetapi kita nggak lihat, justru Tuhan izinkan kita melewati proses. Justru Tuhan izinkan kita melewati segala sesuatu yang buruk, agar Tuhan dapat mengangkat kita begitu tinggi sampai orang bilang bukan kuat gagahnya, tapi Roh Allah lah yang berkuasa atas hidupnya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kalau Yusuf nggak dilempar ke sumur, kalau Yusuf nggak dilempar ke penjara, dia nggak akan berkuasa di Mesir. Coba kita lihat lanjut ini. Saya catat begini, hanya orang yang sanggup merendahkan diri di hadapan Tuhan yang pantas diangkat oleh Tuhan. Hanya orang yang sanggup merendahkan diri di hadapan Tuhan yang apa? Coba lihat kiri kanan saudara. Coba lihat wajahnya. Kira-kira pantas nggak dia? Nggak usah dijawab dulu, nggak usah dijawab. Lihat dulu, perhatikan baik-baik. Pantas nggak kira-kira? Nah, untuk kalau saudara yang nonton online nggak bisa lihat kiri kanan, coba saudara ngaca. Kita udah merendahkan diri nggak di hadapan Tuhan? Pak, Bu, merendahkan diri di hadapan Tuhan bukan cuma berarti berdoa setiap hari, enggak. Kalau Tuhan suruh mengampuni, enggak ada babi Bu, kita ampuni. Itu namanya orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan suruh apa dia ngikut. Dia enggak membangkang, dia enggak bilang Tuhan tapi dia udah nyakitin saya kayak gini, Tuhan tapi dia udah buat ini buat saya. No. Orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan bilang, Tuhan mungkin berat bagi saya, tapi saya akan taat karena saya tahu Tuhan yang akan memampukan saya untuk melakukannya. Amin. Coba kita lihat sekarang ketidakadilan yang dialami Yakub. Kalau saudara lihat karakter-karakter Alkitab penuh dengan orang-orang yang mengalami ketidakadilan. That's why I'm telling you that life is not fair. Hidup memang gak adil. Tetapi pegangan kita bukan hidup yang adil, tapi Tuhan yang adil. Ayub. Yang pertama dia kehilangan seluruh hartanya. Alkitab berkata dia orang yang baik. Alkitab berkata dia orang yang dikasihi Tuhan, yang mengasihi Tuhan.
Tapi Ayub 1 ayat 16 berkata, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Hartanya habis. Wah. Kalau tiba-tiba kita ditipu orang ya, sampai harta kita habis, kira-kira kita akan nyalahin Tuhan gak? Gak ada yang jawab, pas banget nih. Kalau yang lain sih gak apa-apa ya. Tapi kalau sampai harta kita, waduh, berat. Mau tahu lagi gak beratnya apa? Coba lihat yang kedua. Ketidakadilan yang Ayub hadapi, ini berturut-turut. Kehilangan semua orang yang dikasihinya. Ayub 1 ayat 18 sampai 19. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain yang berkata, anak-anak tuan yang laki-laki dan perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilanda pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu. Sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Kira-kira hal seperti ini cukup gak untuk membuat seseorang bilang hidup ini gak adil? Cukup gak? Kehilangan hartanya, kehilangan keluarganya, gak cuma itu. Coba kita lihat yang ketiga. Kehilangan apa? Kesehatannya. Ayub pasal yang kedua ayat 7. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Wah, hartanya udah, keluarganya udah, kesehatannya udah. Kalau kita di posisi itu, mungkin gak kita berkata hidup ini gak adil? Setuju gak? Kita bilang hidup ini gak adil. Jangankan hidup, Tuhan gak adil. Kalau udah seperti ini, mana kebaikan Tuhan? Mana penyertaan Tuhan? Mana katanya Tuhan melindungi saya? Setiap minggu kita menyanyi, oh Tuhan ada di dalam badai, selalu ada Yesus. Mana Yesusnya? Tetapi coba kita lihat kebaikan Tuhan dalam yang Ayub alami apa. Ayub 42 ayat 12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Kalau saudara baca di kitab Ayub, Ayub udah orang terkaya di tanah itu. Dan hartanya Ayub Tuhan lipat kali gandakan. Udah orang terkaya, dilipat kali gandakan. Jadi tujuan Tuhan awalnya bukan untuk Ayub kehilangan segala-galanya, tapi untuk mempersiapkan Ayub dilipat kali gandakan hartanya. Ini yang amin-amin pasti yang lagi seret nih. Amin. Kenapa sekarang saudara lagi susah cari duit? Karena Tuhan lagi persiapin saudara kalau udah banyak duit. Ini amin dari mana ya tiba-tiba ya? Sepanjang saya khotbah gak ada amin, pas sekarang aminnya banyak. Kita pikir Tuhan lagi hukum, tahu-taunya Tuhan lagi mempersiapkan. Sama-sama bilang sama saya sedang dipersiapkan untuk menerima berkat yang begitu besar. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, kebaikan Tuhan apalagi yang Ayub alami? Dia kehilangan semua orang yang dikasihinya. Namun kita lihat di Ayub 42 ayat 16. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunannya yang keempat. Mungkin lebih daripada orang pada zaman sekarang.
Tuhan itu gak pernah berhutang pada anak-anaknya. Kalau Tuhan mempersiapkan kita, pasti Tuhan juga menggantikan dengan sesuatu yang lebih besar. Amin. Kita lihat yang terakhir. Tapi Tuhan izinkan kok Ayub sakit. Tapi lihat juga, Tuhan izinkan juga Tuhan berikan satu hal juga kepada Ayub. Yang ini menurut saya berkat salah satu yang paling besar. Dalam kesemuanya itu, sama-sama bilang sama saya, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Pak, Bu, coba kita yang ngalamin. Coba kita yang ngalamin, kita akan ngomong apa? Tetapi untuk Ayub mengalami semua hal ini. Jangankan Ayub deh. Ada orang aja ngadepin seperti ini, kita omongin, kita bilang, pasti ada kutuk tuh. Jarang ke gereja sih. Dia ada dosa sih. Orang aja kita hakimin. Tetapi Ayub melalui semua hal ini, dia tidak berdosa dan dia tidak menuduh Tuhan. Sama-sama bilang sama saya yakin Tuhan mau yang terbaik untuk saya. Amin. Nah, I wanna say one thing. When we have nothing but Jesus, we have everything. Ketika kita nggak punya apa-apa, tapi yang kita punya hanya Yesus, maka kita memiliki segala sesuatu. Ketika kita nggak punya apa-apa, tapi yang kita punya hanya Yesus, kita punya segala sesuatu. Karena sumber kehidupan kita bukan oksigen, sumber kehidupan kita bukan air, sumber kehidupan kita bukan makanan, sumber kehidupan kita adalah nafas yang diberikan oleh Allah. Sumber kehidupan kita adalah Allah sendiri. Tapi satu yang kita harus ingat, mustahil untuk kita mengenal kepenuhan kasih karunia Kristus dalam kelimpahan. Wah, kelimpahan enak. Gak ada amin, jangan-jangan belum pernah ngerasain. Setidaknya lah yang mau merasakan. Kelimpahan itu enak. Ini yang aminnya keras saya doakan menerima. Kelimpahan itu enak. Limpahan damai, kelimpahan sukacita, amin. Siapa yang mau duit banyak tapi sakit-sakitan? Tapi saya bilang di sini apa? Justru dalam kekuranganlah kita dapat mengenal Dia sepenuhnya. Justru dalam kekurangan kita tahu Tuhan yang kasih makan saya bukan manusia. Begitu banyak orang coba menghambat berkat saya. Begitu banyak orang membenci saya. Begitu banyak orang coba mengkhianati saya. Tapi Tuhan yang memberi saya makan. Tuhan yang memberkati saya. Dan kalau saya masih bisa berdiri sampai sekarang. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya Matius 5 yang ketiga bilang apa? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Dikatakan lagi Matius 5 ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita. Bukan dalam kelimpahan sukacita kita mengenal Tuhan, tapi ketika kita sedang berduka cita, kita sedang miskin dalam roh, kita sedang merasakan kekurangan, disitulah kita merasakan adanya Tuhan. Merasakan kasih karunia Tuhan begitu ajaib, begitu besar. Matius 5 ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ini kata-kata kias-kiasan yang Yesus pakai untuk menggambarkan bahwa orang-orang yang membutuhkanlah yang Ia layani.
Sama kalau saudara datang ke gereja sebagai formalitas, cuma check in, cuma takut masuk neraka, cuma mau lihat, cuma mau nonton. Saya mau jamin sama saudara ya, mau yang khotbah di sini malaikat dari surga sekalipun, saudara nggak akan dapat apa-apa. Tetapi kalau saudara datang dengan kehausan, siapapun yang berbicara di mimbar ini, saudara pulang akan diberkati. Saudara pulang akan disembuhkan. Saudara pulang akan penuh dengan damai, penuh dengan sukacita, penuh dengan perkenanan Tuhan. Amin. Karena ini bukan janji manusia, janji Tuhan. Yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan. Belakangan saudara nonton berita. Saudara lihat yang ada press conference 21 triliun. Saudara ingat? Saudara ada yang lihat di sosial media? Sebenarnya mau diadakan di sini press conference-nya. Coba saudara bayangin. Duit sebanyak itu. Saya mau tanya sama saudara. Kira-kira ini mengandai-ngandai. Kalau saudara dikasih duit 1M, cukup nggak? Gini deh, 1M buat 1 tahun, cukup nggak? Cukup? Ditambah 5M, mau nggak? Ditambah 2M lagi, mau nggak? Yaudah gini deh, ditambah 1M lagi, mau? Emang ini orang-orang rakus semua ya. Jam 4 ini ya. Tadi awalnya saya bilang 1M cukup atau enggak cukup? Tapi kok ditambah? Mau. 100M cukup? Ditambah 100M lagi? Astaga. Mau. Orang duit itu ya kita pikir udah akan puas. Saudara ngumpulin duit, mimpi beli mobil Zenix, kebeli. Tiba-tiba 1 tahun, 2 tahun setelah itu, mimpi apa? Udah tercapai mimpinya? Ada lagi yang baru. Benar nggak? Manusia mau lebih dan lebih. Manusia nggak akan pernah bisa puas. Yang hanya bisa memuaskan kita. Karena apa? Itu keinginan daging kita. Tapi ketika roh kita puas, saudara naik angkot aja, itu berasa naik Rolls Royce Ghost. Berasa naik Rolls Royce Ghost. Ini kalau saudara pernah lihat ya, Rolls Royce Ghost itu pintunya dipencet kebuka sendiri. Terus ada payungnya di dalam pintunya. Ini saya ajarin nih, saya bilang nih. Ada payungnya dalam pintunya, itu bisa ditarik. Langsung kita buka, kita pakai. Tapi kalau saudara naik angkot, tapi saudara puas, pintunya nggak usah dipencet, udah kebuka. Hujan, nggak usah saudara tarik-tarik payung kayak orang susah. Saudara turun, langsung ada Kak. Ngerti maksud saya? Uang, materi nggak menjamin kepuasan, nggak menjamin kebahagiaan kita. Tapi situasi hati saudara yang menentukan kebahagiaan saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Coba kita selanjutnya. Nah, ini masih ada lagi nih. Ini yang terakhir nih saya bahas. Kalau saya bahas semua yang menghadapi hidup tidak adil. Semua karakter di Alkitab mengalami hidup yang gak adil. Jangan saudara bilang, oh hidup saya Tuhan gak adil sama saya. Hidup ini gak adil. Emang hidup ini gak adil. Tapi satu yang kita yakin dan percaya, Tuhan itu tetap baik dalam segala sesuatu. Ini yang saya mau coba buktikan buat saudara pada hari ini. Nah, Daniel, apa yang dilakukan? Dihambat, dicekal, dan dijebak. Coba kita lihat ayat yang ke-8.
Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat. Supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan ke salah satu dewa atau manusia kecuali tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke gua singa. Semua tahu Daniel suka berdoa. Jadi sengajalah dirancang rencana buat bagaimana nih supaya raja membenci Daniel. Ditawarkanlah seperti ini. Sengaja dijebak. Wah, kita pikir kalau kita yang jalanin ya kita pikir, kalau saya dijebak pasti Tuhan menyelamatkan saya. Kalau saya yang dijebak, nggak mungkin lah Tuhan biarkan saya ada di tempat berbahaya. Bener nggak? Enggak loh. Daniel akhirnya apa? Dibahayakan, diancam nyawanya. Dilempar beneran ke gua singa. Kita pikir, aduh Tuhan sayang sama saya. Cuma vonis dokter aja kok kanker, nggak bakal beneran kena ke saya. Bener loh. Masuk ke gua singa. Daniel 6 ayat 17, sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Ini hal-hal yang suka kita doain Tuhan. Tuhan masa tega sih? Tuhan masa tega saya sampai diomongin segininya? Tuhan masa tega sih saya sampai disakitin segininya? Tuhan masa tega sih? Saya sampai dibuang seperti ini? Kenapa bahasa kita, kenapa Tuhan tega ya? Karena Tuhan mau saudara bertumbuh. Karena Tuhan mau iman saudara bertumbuh. Ada gak saudara yang berdoa sama Tuhan, Tuhan? Kalau bisa nih, saya mau dilahirin dari keluarga yang berbeda aja deh. Coba Tuhan lahirin saya dari keluarga yang berbeda deh. Atau mungkin ada yang berdoa, Tuhan, aduh, kalau bisa tuker tambah aja deh Tuhan ini sekarang. Kenapa sih Tuhan kasih saya saudara-saudara seperti ini? Kenapa Tuhan kasih saya orang tua yang seperti ini? Kenapa Tuhan kasih saya pasangan yang seperti ini? Kenapa Tuhan izinkan saya bisnis sama orang yang licik seperti ini? Tapi nanti kita lihat loh. Lewat ketidakadilan yang kita alami, justru nama Tuhan dimuliakan. Nah, kita lihat selanjutnya. Ketidakadilan yang Daniel alami, kebaikan Tuhan yang Daniel alami. Nah, yang pertama ketika dia dihambat, dicekal dan dijebak. Kita lihat Daniel 6 ayat 25. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel. Dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Coba kita baca lagi. Daniel dihambat, dicekal, dijebak. Sama sekongkolan orang. Ngerti ya sampai sekarang ya? Daniel 6 ayat 25. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel. Dan mereka dilemparkan ke gua singa. Baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai dasar gua. Singa-singa itu menerkam mereka. Bahkan menemukan tulang-tulang mereka. Wah. Saya mau bilang sama satu sama saudara. Kalau saudara yang bela diri, Tuhan angkat tangan. Kalau saudara yang bela diri, Tuhan angkat tangan. Tapi ketika saudara berserah pada Tuhan, di situ Tuhan turun tangan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Zaman sekarang ya, zaman sekarang.
Jangankan sesama orang Kristen. Orang pelayanan bisa nipu. Betul. Nih, bahkan ya saya mau bilang nih. Tapi ini kita aja nih. Bahkan ya, bukan cuma orang pelayanan. Pendeta bisa ditipu. Kenapa saya tahu? Saya pernah jadi korban. Sebentar nih, saya cek dulu orangnya ada atau enggak. Bu, boleh pinggir dikit? Oh, bukan. Saya takut orangnya ada lah nanti. Gak ada, aman. Jadi gini nih. Kan kita sharing ya. Kita keluarga dalam Tuhan, amin. Jadi gini nih. Gak usah deh. Saudara kurang antusias. Mau tahu gak? Jadi gini nih ceritanya nih. Turun dari mimbar dulu. Saya tuh dari dulu sering ada yang datang sama saya janjiin. Pastor, doakan deal saya ya pastor. Ini kalau jadi, wah saya beliin pastor jet pribadi. Dulu kan masih muda ya ceritanya ya. Wah amin pak, kita doakan. Wah berdoa sampai puasa. Ada yang datang lagi, pastor tolong doakan proyek saya. 4T. Waktu saya tanya, 4T maksudnya apa bu? 4 triliun. Wih, ini kalau jadi pastor. Jangankan 10%, 20% saya beri untuk pelayanan pastor. Wih, saya ngitung-ngitungnya aja, saya ngitung di iPhone kalkulatornya, error langsung. Wih, awal-awalnya, oh pastor ini investasi besar, ini bisa jadi gini. Ya kita doakan. Nah lama-lama dari kita doakan, pastor ini sebentar lagi nih. Berkatnya turun nih pastor. Sebentar lagi berkatnya turun. Tapi saya perlu ada nyetor sedikit. Pastor ada 15 juta. Belum selesai. Pastor ada 15 juta. Oh, saya pikir bos, wah banyak itu juga. Wah tapi kalau misalnya, puji Tuhan kan kalau misalnya bisa dapat banyak. Nah kita bisa pelayanan KKR kemana-mana, gak usah mikir tiket, gak usah mikir apa. Yaudah saya cari, saya kumpul-kumpulin 15 juta.